Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulihi. Para Kang dan Ning yang berbahagia serta para viewers yang menyaksikan podcast ini, saya ucapkan selamat datang di dalam podcast Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Brawijaya yang pertama. Perlu diketahui, ada narasumber kita di samping saya, yaitu Muhammad Fahrudin selaku Ketua Umum KMNU UB periode 2021-2022. Jadi di podcast ini kita akan berbicara apa sih KMNU UB itu? Karena kan tidak banyak mahasiswa Universitas Brawijaya pada khususnya yang tidak mengetahui apa itu KMNU UB. Jadi sebelum itu mungkin bisa perkenalan dulu kepada Ketua Umum. Mas Udin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang. Kang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin biar viewers kita atau Kang dan Ning yang menonton podcast ini mengetahui siapa sih Mas Fahrudin itu. Mungkin Mas Fahrudin bisa perkenalan. Oke, selamat siang Kang dan Ning semua. Sebelum kita mengenal KMNU lebih jauh, maka alangkah baiknya perkenalan dulu ya. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudin. Kang dan Ning semua bisa memanggil saya Fahrudin, bisa memanggil saya Udin, atau terserah Kang dan Ning semua. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2019. Dan di KMNU UB ini saya diamanahi sebagai Ketua Umum periode 2022 di Kabinet Kiai Haji Ridwan Abdullah. Oh, kalau boleh tahu Mas Fahrudin asalnya dari mana ya? Asal saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, Banyuwangi. Berarti sabi nih ya, Kang dan Ning sekalian yang berada di Banyuwangi, PC-PC lah ke Mas Udin kalau mau ngopi ya. Sabi banget, bisa banget. Oke, mungkin selanjutnya aku pengen tanya sih, KMNUB itu apa? Oke, mungkin dari teman-teman ini mungkin banyak yang belum tahu ya terkait dengan KMNU. Mungkin teman-teman itu masih asing dengan KMNU. Nah, KMNU itu apa? KMNU adalah organisasi ekstra yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya itu ada dasarnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, selain itu KMNU itu juga bergerak dalam bidang sosial, teman-teman. Jadi tidak hanya kita ngaji, tidak hanya kita sholawatan, tapi kita juga ada namanya kegiatan di bidang sosial seperti itu. Oh, kalau yang membedakan KMNU sendiri dengan omek-omek lainnya yang juga bergerak di bidang keagamaan itu apa sih? Oke, mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau misalnya di Universitas Brawijaya itu ada banyak organisasi eksternal ya, organisasi mahasiswa eksternal yang berbasis Islam juga. Nah, bedanya apa KMNU dengan organisasi ekstra yang bergerak dalam bidang eksternal juga yang berlandaskan Islam? Jadi kalau KMNU itu yang membedakan organisasinya itu berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan untuk kegiatan-kegiatannya itu mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para pendahulu NU, dan kita melestarikan tradisi-tradisinya seperti sholawatan, maulid tiba, dan lain-lain. Oh, kalau untuk segmentasi anggotanya sendiri, KMNU itu menjaring mahasiswa-mahasiswa yang seperti apa? Kalau untuk anggota yang mau join KMNU itu kita itu terbuka, teman-teman. Jadi teman-teman yang ikut organisasi ekstra lain, tetapi teman-teman masih ada jiwa-jiwa nahdlinya dan teman-teman ingin bersama-sama melestarikan tradisi NU, teman-teman boleh banget join di KMNU. Iya. Kita terbuka banget. Jadi ini juga yang jadi pembeda ya bagi kita KMNU dengan omek-omek lainnya, karena biasanya omek lainnya itu kan bergerak di bidang politik. Benar. Dan kemudian cocoknya atau etisnya organisasi seperti itu hanya bisa diikuti oleh satu saja, jadi satu orang satu organisasi. Tapi kalau KMNU itu bebas. Jadi meskipun kalian tergabung dengan organisasi lainnya, kalian tetap bisa memasuki KMNU gitu kan. Benar. Jadi kita nggak terhalang oleh identitas. Kemudian kalau dari sejarah KMNU di UB itu gimana sih pergerakannya? Merintisnya gimana gitu Kak? Ini ya secara garis besar aja, sejarah KMNU di UB itu didirikan karena apa? Kan yang perlu kita ketahui bersama bahwa dulu di UB itu terkenal dengan kampus radikal. Nah,
Di UB itu terkenal kampus radikal, dan di UB itu banyak mahasiswa lulusan pondok, mahasiswa Nahdliyin, dan mereka itu tidak terwadahi untuk kegiatan-kegiatan keagamaannya. Nah, untuk mencegah hal tersebut supaya mahasiswa-mahasiswa Nahdliyin, mahasiswa-mahasiswa NU supaya tidak terjebak dalam aliran radikalisme, maka KMNUB ini dibentuk supaya teman-teman itu bisa tetap mengamalkan amalia-amalia NU dan secara tidak langsung mencegah teman-teman itu terkena paham radikalisme. Mungkin seperti itu. Oh. Dan di KMNU juga ini ada yang namanya KMNU Pusat, Mas. Jadi selain KMNU PT, itu ada juga yang namanya KMNU Pusat. Secara struktural KMNU itu ada KMNU Pusat, KMNU Regional, dan KMNU PT. Nah, KMNU Pusat itu adalah KMNU yang menaungi KMNU yang ada di Indonesia dan Malaysia untuk saat ini. Dan ada yang namanya KMNU Regional. KMNU Regional itu adalah KMNU yang menaungi KMNU PT di regional tertentu. Kayak misalnya ada Jatim Bali, DIY, terus Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada KMNU PT. KMNU PT itu adalah KMNU yang berada di perguruan tinggi. Contohnya ya KMNU UB ini. Terus apa sih yang menjadi nilai jual dari KMNU terutama di Universitas Brawijaya? Nah, yang menjadi nilai jual atau yang menjadi daya tarik sendiri nih bagi KMNU untuk tetap bisa eksis di Universitas Brawijaya. Yang pertama, KMNU itu kegiatannya itu sangat banyak sekali, dan memang untuk kegiatan-kegiatan itu kita berpacu atau mengamalkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Kayak misalnya ada rutinan amalia NU kayak pembacaan maulid tiba, ada ngaji kitab, yang itu kan sudah familiar nih sama teman-teman. Terus ada juga majelis sholawat. Jadi kan di Malang ini banyak sekali majelis sholawat kayak Ar-Ridwan, terus Riyadul Jannah. Nah, KMNUB itu turut berpartisipasi dalam hal itu. Ya, aku juga mau nginfoin ke Kang Daning serta viewers kalian bahwa KMNUB punya rutinan di Kertosentono ya. Ya, Jalan Kertosentono, atau lebih tepatnya di Musola Baitur Rahman. Tiap hari Senin jam 7. Jam 7 habis Isya. Oke, jadi Kang Daning sekalian yang mau perkenalan lebih lanjut dengan anggota-anggota KMNU bisa datang ya ke rutinan di hari Senin di Kertosentono. Benar. Oke. Terus kalau KMNU UB itu aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di luar UB nggak sih, Kak? Sangat aktif. Jadi selain kita mengikuti kegiatan-kegiatan di UB, itu ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nasional, KMNU nasional. Kayak kemarin nih, mungkin teman-teman yang belum tahu, kita kemarin dari KMNU UB itu mengikuti kegiatan nasional yang bernama Nusantara. Jadi Nusantara itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh nasional untuk menunjukkan atau mengembangkan minat bakat dari KMNU yang ada di Indonesia. Kemarin itu ada beberapa perlombaan yang dilombakan dalam Nusantara. Ada Sutmufi dakwah, terus ada business plan, ada LKTI, ada kaligrafi, dan ada pameran expo. Dan alhamdulillahnya juga nih Mas, info juga nih untuk teman-teman juga. Kemarin pas waktu Nusantara tanggal 28 sampai 29 Oktober ya. 28 sampai 30 Oktober. KMNU itu dalam lomba Nusantara itu berhasil meraih beberapa kategori lomba. Itu ada Sutmufi itu ada juara 2. Terus ada LKTI itu juara 3, sama pameran itu juara 3. Jadi kita meraih 3 kategori dari 5 kategori lomba. Wah, ternyata KMNU UB nggak remeh ya teman-teman. Dan juga yang jelas kalau kalian masuk KMNU UB, kalian tidak hanya aktif di intra kampusnya saja, pun di ekstra kampusnya nanti. Dan kalian bisa jalan-jalan loh nanti ya. Karena Nusantara itu bakal keliling Indonesia, nggak cuman di UB aja. Untuk kemarin itu dilaksanakan di Universitas Diponegoro. Jadi Di ada 10 Semarang. delegasi dari KMNU UB yang berangkat di Semarang untuk mengikuti lomba Nusantara. Jadi kita harus turut aktif untuk mengikuti kegiatan nasional gitu. Berarti kalau kita ikut Nusantara atau ikut KMNU, kita kan bakal mendapat relasi yang banyak tuh. Bener banget. Lah, Kita dapat relasi. manfaat banyak. selain relasi itu apa sih? Join KMNU? Jadi selain relasi ya, tentunya kalau misalnya kita join organisasi, kita tentu yang ingin kita dapatkan yang pertama adalah relasi. Terus untuk manfaat yang kedua, kita dapat mengendalikan spiritualitas kita. Jadi di KMNU itu ada yang namanya mengaji, terus ada sholawatan. Itu secara tidak langsung itu spiritualitas kita itu akan terjaga.
Karena kalau misalnya kita mengaji, kalau kita selawatan, hati kita akan tenang, terus kita akan selalu mengingat Tuhan. Mungkin bisa seperti itu. Oh, mungkin ada pesan-pesan atau saran yang ingin disampaikan Mas Udin selaku ketua kepada Kang dan Ning sekalian serta viewers supaya bisa join kepada KMNU gitu Kak. Oke, untuk teman-teman mahasiswa ya, yang ada di UB, khususnya mahasiswa Nadien, teman-teman jangan sungkan-sungkan, teman-teman jangan merasa takut untuk join KMNU, karena memang KMNU itu bukan organisasi yang radikal, tapi KMNU itu merupakan KMNU yang memiliki arah tujuan yang jelas, terus kegiatan yang jelas, dan kita tidak menyimpangi ajaran-ajaran Islam, karena memang untuk kegiatannya kita kan memang berlandaskan pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tuh udah jelas arah tujuannya, dan kita itu berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi secara agama kita dapat, secara nasionalisme kita juga dapat. Oke, makasih Mas Udin. Ini juga pentingnya KMNU ya. Kita nggak hanya mengedepankan kualitas intelektual kita di intrakampus, tapi juga mengedepankan spiritualitas kita dengan join KMNU. Mungkin teman-teman untuk mengetahui KMNU lebih lanjut bisa diintip di Instagramnya KMNU UB Official, supaya nanti teman-teman bisa tertarik nih untuk join KMNU, dan kita bakal melakukan oprek tentunya ke depannya untuk teman-teman yang ingin memiliki minat untuk join KMNU. Mungkin itu aja dari aku ya, perkenalan singkat tentang KMNU. Oh iya, untuk teman-teman ya, ini informasi aja. Untuk teman-teman yang minat atau ingin join KMNU, caranya mudah banget teman-teman. Nah, teman-teman bisa intip media sosial kita nih, ada yang namanya Instagram. Jadi teman-teman bisa pencet di profil web Linktree. Instagram kita tuh ada yang namanya Linktree. Nah, teman-teman pencet di situ ada yang namanya pendaftaran anggota baru. Jadi teman-teman langsung pencet aja di situ, nanti teman-teman akan diarahkan di grup di KMNUB, dan teman-teman bisa langsung mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KMNUB. Oke, jadi teman-teman silahkan banget yang mau join KMNUB, atau kalau belum ada minat join KMNUB, ikut kegiatan-kegiatannya aja dulu kali ya. Terutama yang tadi, yang hari Senin tadi, kegiatan rutin kita. Untuk kegiatan rutinan hari Senin. Terus rencananya ini kita juga sudah mulai jalan nih rutinan ngaji kitab. Jadi selain kita rutinan Maulid Dibaan, kita juga ngaji kitab. Ngaji kitab kuning insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Tunggu aja informasi lebih lanjutnya ya. Oke, noted. Dicatat ya teman-teman untuk rutinan-rutinan tadi. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari kita ya. Siap. Makasih banyak aku ucapkan kepada Kang dan Ning sekalian serta para viewers yang berbahagia. Aku cukupkan. Idza wajadtum minni khata'at fa innaha minni wa in wajadtum minni shawaban fa huwa minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.